Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Auditias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Malang, yang saat ini kita sudah berada dengan siswa-siswa yang begitu istimewa dan luar biasa, dan pastinya ada satu ibu guru pendamping juga yang tidak kalah peran sertanya untuk bisa mendidik dan mengarahkan putra-putrinya. Alhamdulillah buat tahun ini di MyRes 2024 dapat medali emas di bidang matematika, sains, dan teknologi bareng dengan partner saya juga. Untuk di tahun ini di ajang OSN 2024, alhamdulillah saya berhasil meraih medali emas dan sekaligus juga meraih penghargaan khusus The Best Eksperimen di bidang kimia. Matematika dapat emas, kimia dapat emas juga, kemudian matematika yang di OSN emas juga, Mbak Gea emas juga. Kita mbak sebetulnya ya, nggak ada yang emas. Ada perguruan tinggi itu yang sudah melamar kalian, dan jadi mahasiswa kita aja gitu. Ada nggak Bu Guru seperti itu? Iya ada. Jadi khususnya untuk yang peraih medali-medali OSN ini itu dapat karpet merah. Wow. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, bahkan mereka yang pernah mendapatkan medalis-medalis di bawah kementerian itu, mereka dapat tiket untuk mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, saya Ica Asifa kembali menyapa Anda semuanya dengan banyak informasi-informasi terkini dari Mandua Kota Malang, yang saat ini kita sudah berada dengan siswa-siswa yang begitu istimewa dan luar biasa, dan pastinya ada satu ibu guru pendamping juga yang tidak kalah peran sertanya untuk bisa mendidik dan mengarahkan putra-putrinya, tentu saja demikian. Baik, kita akan sapa dengan Ibu Wulaida Zuriana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Baik. Lama kita tak ketemu berapa tahun ya? Sekitar 1 tahun lebih ya? 1 tahun. Ya, ini adalah kali kedua Ica untuk bisa bertandang di Mandua Kota Malang. Dan beliau ini pemirsa adalah Ketua Program Olimpiade Riset dari Mandua Kota Malang. Kenapa sih Ibu ini juga yang menemani kita? Jangan salah pemirsa, prestasi-prestasi anak-anak yang ada di studio saat ini begitu keren dan istimewa karena juga besutan dari beliau, yang pastinya ada arahan-arahan, tips dan trik kita akan kaji bersama dan kita minta rahasianya seperti apa. Terlebih dahulu kita akan sapa juga anak-anak yang sudah berada bersama kami saat ini. Ada Mas Ahmad Petrus Fatir. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Senyumnya itu menggoda sekali.
Iya, nanti prestasinya apa kita akan gali ya. Ada juga Mbak Gea Alexa Sultana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau melihat senyumnya kayaknya kepingin penelitian apa lagi nih kita nanti bisa tantang pemirsa. Kemudian ada juga Mas Ahmad Aiman. Iya, Mas Ahmad Aiman Al-Ghifari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan trik-trik kimianya? Masih jalan? Masih jalan. Hajar saja begitu ya. Ya, kemudian ada Mas Naistra Fatan Wirdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Iya, tetap ceria ya. Memang kalau sudah berprestasi tuh pada nyengir begitu ya, kasih smile begitu ya. Tetapi kalau sudah mulai dalam dataran berjuang, wah itu kayaknya serba bagaimana begitu guru ya. Wah kita pengen lihat juga nih. Ini kalau saya mau tanya kepada Mbak Gia, prestasinya apa Mbak Gia yang sudah diraih di pat-pat yang terbaru saat ini? Alhamdulillah buat tahun ini di MyRes 2024 dapat medali emas di bidang matematika, sains, dan teknologi bareng dengan partner saya juga. Oh, keren, luar biasa. Kemudian Mas Aiman, apa saya? Untuk di tahun ini di ajang OSN 2024, alhamdulillah saya berhasil meraih medali emas dan sekaligus juga meraih penghargaan khusus The Best Experiment di bidang kimia. Wow, keren ya. Gak jarang, bukan gak jarang ya. Mungkin tidak semua orang bisa menyentuh kimia, apalagi di risetnya ya. Wah, ini mantep ini. Baik, Mas Naistra, apa prestasinya saya? Kalau untuk di tahun ini di ajang OSN 2024, saya berhasil mendapatkan alhamdulillah medali emas di bidang matematika. Di bidang matematika juga, mantap. Kemudian Mas Ahmad Petrus Fatir, apa kira-kira? Kalau Naistra di OSN-nya, saya di KSM bidang matematika, alhamdulillah dapat emas juga. Dapat emas juga. Matematika dapat emas, kimia dapat emas juga. Kemudian matematika yang di OSN, emas juga. Mbak Gea, emas juga. Kita mbak sebetulnya ya, nggak ada yang emas. Iya baik. Ini bicara tentang matematika, tentang kimia. By the way, Baswe itu kan rumus yang bikin kita jutek juga ya Bu ya. Bu Ica sendiri pun ketika masih juga jadi student itu kan jadi mundur teratur Bu saya kalau persoalan rumus-rumus, angka-angka. Kenapa Aiman bisa suka? Apalagi itu riset saya. Oke, kalau sebenarnya kimia itu bukan bidang pilihan saya pertamanya. Sebetulnya? Sebetulnya, saya tuh awalnya mau pilih astronomi. Wow. Cuman. Berarti kita bisa ke bulan dong ya sebetulnya. Betul, boleh, bisa. Kemudian? Nah, kemudian Bu Laida selaku ketua untuk program Olimpiade dan Riset itu menyarankan agar saya mengikuti bidang kimia saja karena kebetulan waktu itu saya tuh ingin melanjutkan kuliah itu di Fakultas Kedokteran yang mana saya sekarang sudah tidak mau lanjut di Fakultas Kedokteran. Oh ini dia diterima Kenapa Ibu? Diterima di beasiswa Indonesia Maju BIM angkatan ternyata 4. ada link lagi ya. Oke, kemudian bagaimana sayang? Ya setelah secara mungkin untuk awal itu secara terpaksa ya mengikuti pembinaan bidang kimia. Iya betul. Tapi lambat laun kayak sebenarnya menarik ya karena sebenarnya kimia itu ya di setiap aktivitas kehidupan kita itu juga termasuk ya kimia gitu. Jadi ya dan hal itu yang buat saya semakin tertarik untuk belajar kimia lebih lanjut. Iya. Bicara tentang proses kimiawi, kalau misalkan dulu nih Bu ya ketika kita masih student itu ada kertas dibakar gitu kan, itu kan menjadi proses yang menjadi berubah begitu ya kan. Betul itu. Jadi kalau misalkan sudah berubah nggak mungkin balik lagi kan. Kita udah gede nih, nggak mungkin jadi bayi lagi kan begitu ya. Bicara tentang matematika, ini kalau sudah rumus antara dikurang, dibagi begitu kan. Pernah belajar bagi-bagian? Pernah dong. Oke, bagi dong pengalamannya sama Ica. Kira-kira bagaimana kalau bicara tentang matematika ini? Kalau dari saya sendiri kan, saya dulu udah dari SD alhamdulillah. Itu dapat motivasi dari kakak. Kakak itu udah terjun matematika duluan, 2 tahun di atas saya. Terus saya jadi kemotivasi ingin ikut juga. Oh begitu. Suka juga akhirnya dengan matematika. Apa sih yang dia suka? Padahal ngitung itu berat juga loh sebetulnya ya. Kayak rumus-rumusnya. Unik ya. Ya, kalau kita mikirin soal ini, ide-idenya nggak langsung bisa dapetin.
Kadang perlu 1 hari, 2 hari. Idenya ya, idenya. untuk bisa masuk ke event Soalnya, itu. Wow, luar biasa. Kalau udah dapet idenya 1 menit selesai. Oh, mantap. Bisa jadi begini Bang. Jadi ketika kita sudah menemukan A begitu kan di kota A ini kan, kita perlu dia muter-muter ke kecamatan-kecamatan mana gitu kan untuk bisa nyampe ke situ ya. Baik, bagaimana dengan di kau, Sak? Kalau saya sendiri sebenarnya sudah lama suka matematika dari TK malahan. Wow, dari TK. Apa yang dihitung kalau TK? Ada waktu itu saya belajar perkalian lebih dulu. Terus saya menganggap itu kok kayak menarik. Tapi mulai olimpiade sih awalnya motivasi dari ayah, diikutin lomba, coba-coba. Alhamdulillah lumayan waktu itu sampai final dan keterusan sampai sekarang. Begitu ya. Di matematika ada perkalian? Ada. Oke. Mengajari Bu Ica butuh berapa kali kira-kira? Siap. Ini kalau bahasa Jermannya angel ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan coba tanya dan ulik kepada ibu kita kira-kira proses belajarnya teman-teman kita sampai dengan di titik ini seperti apa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Segmen kedua hadir bersama saya Ica Asifa dan pastinya saya masih berada di MAN 2 Kota Malang. Dan baik, kepada Ibu Wulaida Zuhriana, ini bukan satu proyek yang ringan sebetulnya ya, mengantarkan anak-anak sampai di space nasional, ada juga bahkan internasional, sehingga kita pengen tertarik untuk bisa mendengarkan proses estafet dari awal hingga di titik ini seperti apa itu? Oke, terima kasih Mbak Ica. Yeah. Di MAN 2 Kota Malang, untuk awal kali anak-anak masuk di MAN 2 Kota Malang, yang pertama biasanya anak-anak kita sodori minat kemana dulu. Sesuai minat, dengan bidang iya, dan sesuai dengan hobinya, bidangnya. Ya? Mereka kepingin ke apa dulu? Ada yang kepingin ke astronomi, ada yang kepingin ke biologi. Di sini ada 9 mapel Mbak Ica. Wow, keren. Ada matematika. Saya kepingin masuk aliyah lagi nih. Oh gitu. Ada 9 matematika, kimia, fisika, ekonomi, geografi, komputer, kebumian, astronomi, seperti itu. Nah, anak-anak silahkan memilih itu. Kemudian proses setiap kali pembelajaran sekitar setengah 4 sampai jam 5 mereka terus dibina di Lab Science di MAN 2 Kota Malang. Bisa juga kadang sampai malam. Ada jam malamnya juga ada. Itu jam 8 sampai jam 10 begitu. Jadi pembinaannya itu rutin. Difasilitasi begitu ya, anak-anak. Ya, sama sekolah gitu. Kemudian ketika nanti menjelang mau lomba, biasanya kita adakan karantina. Nah, kebetulan kita di sini punya pusat sumber belajar. Nah, anak-anak kalau sudah hampir mendekati kurang seminggu, kita asramakan di PSBB agar lebih intensif lagi. Begitu ya. Tidak boleh keluar kemana-mana, fokus ada di situ. Iya, betul. Begitu ya. Itu butuh persiapan mental, butuh persiapan psikologinya juga. Nah, ya, ketika mereka berproses, ibu juga berproses. Kemudian materi-materinya itu akurasinya seperti apa? Ya, untuk materi-materinya kita ada pembinaan itu dari alumni Olimpiade.
Boleh juga mereka dilibatkan ya? Iya. Jadi malah para alumni-alumni yang ada di ini sekitar Malang, ada di Brawijaya, yang dari UM itu ya membina, memang mereka membina untuk menjadi pembina MAN 2 Kota Malang. Kemudian untuk ketika karantina bisa jadi kakak-kakak kelas yang ada di berbagai ini di luar daerah juga ada yang sudah ke penjuru dunia, ya. Ada yang di Singapura juga, ada yang dimana mereka online. Apalagi sekarang fasilitasnya lebih mudah gitu untuk melakukan pembinaan Zoom dari Bandung, dari ITB, dari Jogja, dari Surabaya seperti itu. Kalau dari Surabaya kadang ke MAN 2 kalau hari Sabtu Minggu mereka membina adik-adiknya untuk pembinaan. Khususnya ketika nanti menjelang karantina, mereka kami minta untuk bisa support untuk adik-adiknya. Jadi gitu. Ada semacam keterikatan batinnya. Betul, iya. Wah, ini alma materku nih. Iya, gitu betul. Ya. Bagaimana? Saya pernah ada di situ. Gitu. Ini nanti juga berkewajiban untuk memberikan support kepada adik-adiknya agar medalinya diserahkan ke adiknya. Itu estafetnya harus diambil. Betul. Saya tertarik ketika mereka harus support. Apalagi pengalamannya Mas Aiman ini, yang tadi dia pengen jadi astronom, ya kan? Tiba-tiba ke ahli kimia. Ini bagaimana ceritanya gitu kan? Akhirnya manut sama Bu Guru. Ya udah, Ibu Guru kah yang mengarahkan demikian? Itu karena ada faktor apa begitu? Dan kok kebetulan ya, alhamdulillahnya Mas Aiman juga bisa eksekusi begitu kan? Betul. Seperti apa Ibu kronologinya? Jadi khusus untuk Mas Aiman ini khusus kayaknya. Jadi kebetulan ada 2 waktu itu siswa dari MTSN 1 yang memang medalis begitu, yang satunya Mas Aldafi dan Mas Aiman, dua-duanya di bidang IPA. Nah, kalau dua-duanya ditempuhkan dalam satu bidang sama-sama biologi, nanti bidang yang lain padahal ini dua-duanya bagus. Akhirnya saya pilih gimana kalau Mas Aiman di bidang kimia aja seperti itu. Betul, orang tuanya juga konsultasi. Bu, bagaimana ini untuk Aiman enaknya gimana? Coba Bu, di kimia ini kayaknya punya peluang begitu. Alhamdulillah Mas Aiman mencoba kok bisa lama tadi disampaikan lama-lama kok jadi tertarik dan akhirnya jatuh cinta. Betul. Jatuh cinta sama bidangnya maksudnya. Wah, keren ini, luar biasa. Akhirnya apa sih buat Ananda semua berempat itu ya, apa yang melatar belakangi untuk bisa menekuni ini, baik yang di USN, KSM maupun Mayres? Ada ketertarikan apa kira-kira? Mbak Gia, monggo. Mungkin kalau dari saya personally kan orangnya emang rada kepo ya. Emang kepo. Jadi ketika dihadapkan dengan riset itu merasa kayak, ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Apalagi kan kalau riset itu nggak belajar melulu kayak Olim. Karena saya personally juga orangnya nggak bisa kalau misalnya disuruh duduk belajar gitu. Nah, jadi kalau misalnya riset kan lu mau bisa apa begitu ya. Jadi kalau riset mau diapain begitu ya. Belajarnya sesuai dengan apa yang kita tekuni gitu. Oh, begitu. Jadi lebih tertarik buat riset. Karena memang ada sesuatu yang mesti dieksplor ya kan. Dieksplor kemudian apa inovatif apa yang bisa kita munculkan. Begitu ya. Baik, untuk Mas yang di sebelahnya boleh deh diceritain apa sih yang bisa tekun di Mas Petra? Kalau saya sendiri mungkin ini ya, kan udah dari lama dan emang saya tertarik sih di bidang ini. Kayak ketika ngerjain soal itu, wah susah nih soal, menantang. Akhirnya saya mencari-cari caranya gimana. Ketika dapat tuh rasanya, wah seru banget nih. Bisa saya taklukkan ini begitu. Jadi memang ada temuan-temuan ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan edukasi yang buat kita itu adalah something. Sehingga kita ingin lebih detail, paham itu kira-kira mau larinya kemana. Gitu kan, kalau sudah larinya kemana, oke, saya bisa nyampe di situ. Nah begitu kira-kira begitu. Monggo, yang matematika yang satunya lagi dari ujung, ayo. Kalau kan KSM kan nggak matematikanya doang, ada materi agamanya juga. Jadinya kayak seru gitu, kayak nyampurin matematika yang pendidikan umumnya sama yang pendidikan agamanya. Oh, gitu dijadikan satu ya? Iya. Jadinya kayak ada misal soal matematika, itu angkanya itu nggak langsung dikasih tahu. Diganti sama misal kayak contoh ayat Al-Quran gitu. Jadi kita harus melajari dua-duanya, agamanya dapat, matematikanya juga dapat.
Wah, mantep. Ini kalau tidak salah ada juga di Surabaya barangkali demikian ya. Itu ada menerjemahkan dengan angka. Nah, itu keren itu kalau misalkan dijadikan satu di situ ya. Karena ada apa namanya? Ada persatuan antara menghitung secara matematis dan memang menghitung secara agamis. Wah, keren ya. Luar biasa. Saya masih tertarik di seputaran riset. Mbak Ghea, apa yang dijadikan materi risetnya? Jadi untuk MyRes 2024, saya sama partner saya Bilkis itu mengambil masalah ada namanya buah lokal di daerah Petirtan Watu Gede itu namanya buah loa. Lokasinya di mana? Petirtan Watu Gede, ada di Singasari. Ada di Singasari. Oke. Seperti apa bentuk buahnya itu? Saya juga baru dengar sepertinya ini. Jadi buah loa itu bentuknya mirip kayak buah tin. Jadi mereka sama-sama satu genus tapi beda spesies. Nah, apa yang membuat Mbak Ghea tertarik meneliti itu loan gitu kan? Mau diapain? Mau dijadikan apa? Kemudian selanjutnya bisa diberdayakan seperti apa begitu kan kira-kira? Jadi buat penelitian kali ini kita tuh tahu kalau misalnya buah loa itu dia tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadi ketika dia berbuah dia biarkan jatuh dan membusuk gitu aja di bagian bawah pohonnya itu. Nah, seleksi alam ya? Iya. Akhirnya saya sama partner saya berpikir kayak, oh kira-kira ada kandungan apa sih sebenarnya di buah ini? Kan nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu terus tidak ada manfaatnya gitu kan nggak mungkin. Betul. Jadi ternyata melalui berbagai pengujian kita tahu kalau misalnya buah loa ini berpotensi sebagai anti hipertensi gitu. Begitu ya. Itu dengan cara cukup dikonsumsi seperti biasa atau bagaimana? Jadi buah loa ini bisa dikonsumsi seperti biasa kayak buah pada umumnya, cuman dihilangin bijinya aja. Tapi bisa juga kalau misalnya mau dikembangkan sebagai obat atau sebagai suplemen herbal seperti itu. Oh keren. Apalagi nanti memproduksi MAN 2 Kota Malang. Amin. Jadi temuan nih keren ya. Jadi ketika riset itu akan menjadi gayung bersambut Ibu Guru ya kan. Jadi sudah ada menemukan, kemudian diteliti, alhasil sudah ada, ini kayaknya ada sesuatu yang memang layak untuk di-up. Kemudian di show of force, di branding begitu, dan produksinya dari MAN 2 Kota Malang. Pastinya pemirsa ini sudah di dataran praktis yang ini bisa dengan sekolah untuk bisa disikapi dan bisa dilanjutkan, ditindak lanjut. Baik Ibu, ketika sudah mengalami anak-anak ternyata riset untuk buah loa, apakah ini dari Mbak Ghea sendiri atau Ibu yang mengarahkan Mbak Ghea buah loa aja atau begitu atau bagaimana? Dari Mbak Ghea sendiri. Dari Mbak Ghea sendiri. Kenapa loa yang menjadikan tantangannya yang ada di situ, yang dipilih? Kenapa harus loa? Jadi kan saya sama Bilkis itu punya teman yang tinggal di daerah sekitar Singasari gitu. Nah kita suatu ketika tuh diajak ke Petirtan Watu Gede pas liburan. Nah kok ternyata kita lihat kan observasi, oh ini kok buahnya nggak dipakai. Terus kita tanya ke juru kuncinya juga, oh ternyata ini Mbak emang buahnya dulu sempat dimanfaatkan buat makan rujak gitu-gitu. Tapi karena sekarang rujak sudah banyak macam buahnya ya, jadi sama masyarakat itu juga nggak dimanfaatkan. Iya betul. Karena memang temanya MyRes kebetulan tentang lingkungan, Mbak Ica. Betul, gitu. Sehingga diambil apa yang bikin orang semakin tidak fokus ya. Jadi mereka sudah konsumsi yang lain nih. Ini kenapa jadi dibiarin aja kan begitu ya. Oke, mantap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan coba tanya kepada teman-teman nanti di segmen selanjutnya tentang bagaimanakah mereka untuk bisa mendapatkan banyak begitu materi dan bisa meraih prestasi hingga saat ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Masih bersama siswa prestasi MAN 2 Kota Malang. Dan kini kita akan coba bertanya kepada narasumber kita yang ada bersama kami tentang kira-kira suka dukanya mengikuti event-event mulai dari nasional hingga internasional itu seperti apa? Ayo Mas Petro, seperti apa?
Kalau sukanya ya kita sisanya fokus sama bidang yang kita suka itu, terus nggak terganggu sama kayak pelajaran-pelajaran sekolah lain. Begitu ya? Bisa mengatur waktunya kan kira-kira? Bisa. Bisa ya. Baik, Mas Aiman? Oke, kalau yang terlihat secara jelas sih kalau sukanya ya kita bisa dapat medali ya alhamdulillahnya. Dan nanti medali iya betul. Dan ya alhamdulillah medali itu nanti bisa kita buat apply ke universitas dan itu pasti akan mempermudah kita untuk proses apply itu. Sebagai bukti fisiknya bahwa memang mendapat prestasi yang betul, keren ya. Betul. Baik. Kemudian apa lagi? Kalau untuk saya pribadi selain medali ya tentu aja itu sih lebih ke ketemu sama teman-teman dari daerah-daerah lain. Terus kesenangan tersendiri ketika mengerjakan soal-soal. Itu senangnya justru di sulitnya kayaknya ya. Betul. Bisa berdarah-darah begini. Tapi seneng gitu ya. Tapi by the way Baswi dapat emas Bu Guru. Nah, begitu. Kalau bagian gimana? Untuk sukanya ya, jadi kita belajar hal-hal baru yang mungkin belum tentu dia pelajari di sekolah kan, karena kita juga suka, jadi kita have fun gitu. Dukanya mungkin dari saya karena riset ya, jadi pasti ada beberapa kali karantina, ada yang proposal, ada yang laporan, habis itu ada lagi presentasi. Itu butuh waktu yang banyak dan panjang dan butuh persiapan yang banyak juga. Jadi mungkin harus lebih sering memprioritaskan ke bagian situ dibandingkan untuk bermain sama teman-teman. Nanti pasti akan ada waktunya sendiri gitu. Itu bicara tentang komunitas nih, frekuensi apalagi. Ketika teman-teman mengikuti olimpiade, ketika teman-teman mengikuti event, itu so pastikan please leave me alone lah begitu ya kan. Don't touch me dulu gitu kan. Jangan ajak saya speak dulu barangkali demikian. Ada nggak sih kadang itu teman-teman bilang, kok jadi somse ya. Nah misalkan begitu. Sempat ngerasain begitu kah kira-kira? Sempet kayak kok karantina lagi, karantina terus, dispen terus. Terus kapan happy? Happy-nya mas sekarang dapat medali gitu ya Bu Guru ya. Nah Bu Guru, ketika anak-anak ketika berproses ini butuh berapa waktu lama ya? Kalau misalkan dihitung begitu intervalnya? Kita persiapan itu hampir 1 tahun. Wow, keren. Ya, oke. Persiapan itu 1 tahun. Kemudian kalau anak-anak yang kelas 11 berarti ya 2 tahun. Karena kan anak kelas 10 sama 11 begitu. Berarti persiapan ini tidak kemudian, mohon izin, begitu ada informasi, kemudian ada event, baru kita siapkan, tidak begitu kan? Tidak. Jadi kita mulai start awal KBM masuk, kita sudah mulai start terus. Nah, ketika mau menjelang event memang untuk seperti event-event yang ada di bawah Kemendiknas sama Kemenak itu kan jadi prioritas kita seperti itu. OSN, KSM, Maires, OPS itu jadi prioritas kita. Ada tanggal-tanggal memang yang sudah ada. Nah, itu ketika menjelang khusus untuk yang event-event di bawah kementerian itu kita siapkan lagi di samping pembinaan rutin setiap harinya, begitu ada karantina yang tadi disampaikan sama anak-anak semuanya seperti itu. Nah, karantina itu dibutuhkan ketika injury time, percepatan gitu kan. Ini sudah waktunya nih gitu. Iya, baru karantina. Mendekati katakanlah kurang 1 bulan. Maka anak-anak ini alhamdulillah di Mandua Kota Malang itu seluruh sivitas akademik itu sangat support, terutama Bapak Kepala Madrasah. Ada surat tugas, kemudian diberikan di semua wali kelas bahwa anak-anak yang bersangkutan itu meninggalkan kelas untuk mengikuti karantina seperti Jadi itu. Jadi biar tidak namanya fokusnya tidak terpecah begitu ya Bu Guru ya. Iya, dari Makha juga sama kan juga ada kegiatan-kegiatan, mohon izin kegiatan anak-anak ini sedang mengikuti fokus di persiapan lomba ini, OSN, Maires, OPSI maupun KSM seperti itu. Ini ketika kalian sudah sudah dapat medali, sudah dapat prestasi. And by the way, itu ketika terprogres mau masuk kampus mana ya, perguruan mana yang aku bidik. Nah itu sempat terpikir begitu tidak kira-kira? Atau barangkali ada perguruan tinggi itu yang sudah melamar kalian, jadi mahasiswa kita aja gitu. Ada nggak Bu Guru seperti itu? Iya ada. Jadi khususnya untuk yang peraih medali-medali OSN ini itu dapat karpet merah. Wow. Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, bahkan untuk di Puspresnas itu tadi yang saya sampaikan, yaitu mereka yang
pernah mendapatkan medalis-medalis di bawah kementerian itu, mereka dapat tiket untuk mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Maju. Nah ini kebetulan alhamdulillah Mas Naistra, Mas Aiman kita tahun ini masuk kampus tanpa mikirin. Ada tahun ini ada 9 Ibu, tahun ini ada 9. Ada 9 yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Luar biasa. Itu start masuk kampus sampai keluar ya? Iya. Wah keren. Tetapi itu patut harus dipertahankan. Mulai dari start awal hingga masuk, karena apa? Negara sudah mempercayai itu ya kan, kampus sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Begitu ketika fasilitas itu sudah menjadi gambaran utama di anak-anak, kemudian sudah layak ini saya dapat golden ticket misalkan gitu. Apa harapannya dan kira-kira ada pesan-pesan moral yang disampaikan ke teman-teman supaya mereka bisa mendapatkan golden ticket seperti kalian semua yang berempat? Ayo dari sudut sana. Kalau harapannya kalian tetap semangat ngejar impian kalian, nggak harus dari bidang matematika atau ini, pasti banyak jalur untuk mendapatkan impian kita masing-masing. Sesuai dengan bakat. Sesuai dengan passion masing-masing. Passionnya begitu ya. Mas Aiman, ayo. Yang katanya mau ke USA. Bismillah ya. Kalau dari aku sih benar ya, jangan pernah menyerah, terus rajin belajar terus, tapi jangan lupa waktu istirahat itu juga penting. Karena kalau ya sebagai manusia biasa lah ya, pasti ada masanya kalau kita punya hak untuk istirahat. Betul, pasti ada masanya kita tuh bakalan burn out meskipun kita melakukan ya yang kita sukain. Jadi ya waktu istirahat itu penting, karena kalau misalnya kita burn out mau belajar apapun itu pasti kayak sulit dan sumpek sendiri gitu. Jadinya malah ya stres gitu. Gitu sih kalau dari aku. Silakan Mas. Ya kurang lebih sama sih ya. Pokoknya tetap semangat aja. Apapun yang kalian tekuni itu ya semangatin aja, jalanin terus dengan tekun. Habis itu yang namanya belajar pasti ada naik turunnya. Kadang on fire, kadang lama. Ya kalau lama mungkin bisa istirahat dulu. Bisa di-tune nanti, di-charger again. Supaya bisa move lagi begitu ya. Oke Mbak Gia. Kalau dari saya mungkin menambahkan dari Mas Butros, Mas Aiman, sama Mas Naistra. Ayo kita bareng-bareng meraih prestasi bersama, apalagi karena saya juga masih kelas 11, jadi masih panjang waktunya buat saya dan teman-teman semua untuk berprestasi. Nanti untuk hasilnya dipasrahkan sama Allah. Betul sekali. Ibu pastinya ada satu kebanggaan tersendiri karena sudah merasa bisa ya, bukan merasa bisa, artinya ini adalah jerih payah yang perjuangannya tidak gampang untuk bisa mengawal anak-anak itu. Sehingga kebanggaannya seperti apa sih Ibu untuk bisa di titik ini panjenengan? Ya, alhamdulillah memang cita-cita kami awal dari pengurus gitu bahwa siswa madrasah itu harus bisa gitu untuk menjadi calon-calon leader muslim yang berakhlakul karimah kelak di kemudian hari 20 tahun mendatang. Nah kebetulan karpet-karpet merah itu dari beberapa lembaga itu memang untuk yang seperti itu. Maka madrasah, anak-anak madrasah bagaimana ini, pokoknya istiqomah kita dengan mimpi kita, kemudian yang dituju itu kita rutin istiqomah dan itu terus dijalani dengan baik, terutama doa jangan lupa. Insya Allah nanti kesuksesan akan menanti. Terima kasih Ibu, anak-anak juga terima kasih sudah membersamai Mimbar TV di kesempatan edisi hari ini. Pemirsa, karpet merah tergelar untuk siapa saja. Yang jelas prestasi itu berada di tengah-tengahnya. Maka kekuatan apapun yang kita susun, yakinlah bahwa itu akan bisa. Karena mimpi meraih prestasi adalah hak semua orang. Keistiqomahan tetap kita jalankan, namun jangan lupa kepada Tuhan kita meminta, karena takdir hanya miliknya. Saya Ica Asifah, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.